semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 18, IoT kelas A, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Angkatan 2021. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi yang sangat informatif, yaitu proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syakira Nashwadia Hakim dengan NIM 110001264. Perkenalkan, nama saya Rizky Prastio dengan nomor induk mahasiswa 1100011211200063. Perkenalkan, nama saya Dea Rizda Fatina, biasanya dipanggil Dea, dengan nomor induk mahasiswa 110012112065. Apa itu sengketa tata usaha negara? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat digugat di hadapan pengadilan tata usaha negara hanyalah badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu, sengketa yang dapat diadili oleh peradilan tata usaha negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak. Objek sengketa tata usaha negara terbagi menjadi dua, yaitu objek sengketa yang bersifat positif dan objek sengketa yang bersifat fiktif. Adapun objek sengketa tata usaha negara yang bersifat positif ialah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, penetapan tertulis. Tertulis pada pasal 1 angka 3 UU PT-UN, penetapan tertulis dirumuskan sebagai keputusan tata usaha negara. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret dan individual. Dan yang terakhir 5, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum. Kemudian, adapun objek sengketa fiktif diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PT-UN yang berbunyi 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, adapun jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat, dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia sebagai negara demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terbagi atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Oleh karena itulah dibentuknya PT-UN. Lalu timbul pertanyaan, apa itu PT-UN? Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasanya disingkat dengan PT-UN merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa yang timbul dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang menimbulkan seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan kepentingannya.
Peradilan tata usaha negara terbagi menjadi 3 yang terdiri atas yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Tugas Peradilan Tata Usaha Negara yang pertama yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kemudian yang kedua, meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan. Tujuan dibentuknya PT UN ialah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara terdiri dari 2 alur. Yang pertama ada upaya administratif, dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri apabila tidak puas dengan hasil keputusan tata usaha negara. Terdiri dari 2 bentuk. A. Keberatan, dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. B. Banding administratif, dilakukan oleh instansi lain atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Alur yang kedua, penyelesaian sengketa dalam PT UN, baru bisa dilakukan apabila upaya administrasi sudah dilaksanakan dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada pembacaan gugatan, yang kedua pembacaan jawaban. Keduanya diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Yang ketiga, ada replik, diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Yang keempat, ada duplik, diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawaban hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup, serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Yang kelima ada pembuktian, diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan antara lain surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim. Yang keenam, ada kesimpulan, diatur dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang ketujuh, ada putusan, diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!